Halo, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai menikah di Inggris dan tidak pernah dilaporkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Sekarang saya mau mengajukan perceraian. Bisakah saya mengajukan perceraian di Indonesia? Dan bagaimana caranya? Begini Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu atau ada keluarga yang menikah di luar negeri, dan seharusnya sebelum 1 tahun pernikahan di luar negeri itu dilaporkan di kantor KUA atau catatan sipil di Indonesia. Ini untuk memudahkan kalau misalnya nanti terjadi perceraian. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur bahwa pernikahannya di luar negeri atau di Inggris itu tidak pernah dicatatkan di kantor KUA atau kantor catatan sipil di Indonesia. Sekarang bagaimana cara mengajukan cerainya? Begini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya pernikahan di luar negeri atau di Inggris itu tidak pernah dicatatkan di Indonesia, maka untuk mengajukan cerainya itu diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk orang Muslim, diajukannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Untuk orang non-Muslim, misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terus suami saya kan di luar negeri, Ibu. Suami saya tetap di Inggris. Bagaimana cara memanggil suami saya untuk hadir di persidangan? Nah, untuk pemanggilan sidang bagi pihak yang berada di luar negeri, relas panggilan sidangnya itu dikirim ke kantor perwakilan negara tersebut. Misalnya yang dipanggil adalah orang warga negara Inggris, maka panggilan sidangnya itu ditujukan ke kantor perwakilan negara Inggris yang ada di Jakarta. Nanti suaminya Ibu dihubungi oleh perwakilan negara Inggris yang ada di Indonesia. Terus bagaimana jika suami saya dipanggil secara patut tapi tidak mau datang untuk hadir sidang di Pengadilan Jakarta Pusat? Ya, sebenarnya itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Kalau suami Ibu tidak mau hadir dalam sidang cerai di Pengadilan Jakarta Pusat, artinya suami Ibu itu dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab, tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Maka nanti hakim akan tetap memeriksa permohonan atau gugatan cerai yang Ibu ajukan. Nanti hakim akan memutus perkara secara first take. Artinya perkara itu tetap diputus atau disidangkan tanpa kehadiran pihak tergugat. Tetap diperiksa di persidangan tanpa kehadiran pihak suami Ibu. Nanti putusannya adalah putusan first take. Putusan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Dan suami Ibu wajib untuk mematuhi isi putusan pengadilan. Jika pengadilan sudah memutuskan cerai, maka suami Ibu harus mematuhi putusan cerai yang telah diberikan oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi suami Ibu wajib mematuhi putusan. Nanti putusannya juga dikirim ke kantor perwakilan negara Inggris yang ada di Jakarta. Dan relas putusannya juga akan dikirim ke alamat suami Ibu yang ada di Inggris. Begitu Bapak Ibu.